Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah akal dan 5 potensi manusia. Manusia mempunyai kedudukan yang paling tinggi di alam semesta ini, melebihi binatang dan tumbuhan. Misalnya, manusia lebih dari binatang karena manusia bisa berpikir atau menguasai binatang atau mengalahkan semua binatang. Manusia juga lebih tinggi daripada tumbuhan karena tumbuhan tidak bisa bergerak, berpindah untuk mendekati sesuatu yang diinginkan atau menjauhi sesuatu yang ditakutkan. Jadi seluruh alam ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena itu, kedudukan manusia adalah makhluk yang paling tinggi di alam semesta ini. Bahkan kedudukan manusia lebih tinggi daripada jin dan malaikat, bisa jadi lebih tinggi daripada malaikat. Namun, jika manusia salah, manusia bisa juga lebih rendah daripada binatang atau tumbuhan. Ada 5 potensi manusia, yaitu yang pertama adalah akal. Akal ini adalah kemampuan manusia untuk menentukan benar salah, baik buruk, maslahat atau mudarat. Potensi yang kedua adalah syahwat. Syahwat adalah potensi untuk kesenangan fisik. Misalnya saja makanan, atau misalnya harta benda, atau pasangan, atau kesenangan misalnya beristirahat, atau kesenangan lainnya. Misalnya kesenangan pandangan dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah fisik, masalah syahwat. Potensi yang ketiga adalah marah. Potensi ini adalah potensi yang berfungsi untuk melindungi manusia dari bahaya. Misalnya, ada bahaya-bahaya yang mengancam sumber pendapatannya, ada bahaya yang mengancam sumber-sumber nafkahnya. Untuk menolak bahaya itu, manusia memunculkan marahnya, potensi marahnya. Yang keempat adalah potensi khayal. Potensi ini adalah menggabungkan dua sesuatu. Misalnya, menggabungkan gunung dengan emas, atau menggabungkan kepala ular dengan kaki kadal misalnya. Itu adalah potensi khayal. Potensi yang kelima adalah potensi emosi. Potensi ini adalah perasaan yang sifatnya berubah-ubah atau bergantung pada mood manusia. Misalnya, ini adalah contoh-contoh dari potensi ini. Dengan akal, manusia bisa menentukan apakah kejujuran itu baik baginya atau tidak. Atau misalnya apakah bekerja keras untuk keluarga atau untuk masyarakat itu baik atau tidak. Atau akal juga bisa menentukan apakah mencuri itu baik atau tidak. Bahkan tanpa kitab suci, sebagian dari permasalahan kehidupan bisa dipecahkan dengan akal. Misalnya kejujuran tentu saja akan dihargai sebagai perbuatan yang baik. Kerja keras juga akal kita akan mengatakan bahwa kerja keras adalah perbuatan yang sangat baik. Mencuri adalah perbuatan yang buruk.
akal kita mampu untuk menentukan. Kemudian akal kita juga mampu menentukan bahwa bicara yang baik kepada orang lain adalah perbuatan yang baik. Akal kita akan memutuskan bahwa berbicara dengan baik kepada orang lain adalah perbuatan baik. Atau akal juga akan menentukan bahwa bersuara tinggi atau misalnya mengucapkan kata-kata yang kotor bagi orang lain itu adalah perbuatan yang buruk. Contoh berikutnya adalah pada wilayah syahwat. Syahwat ini terkait dengan, misalnya contohnya adalah kesenangan fisik tentang makan. Fisik kita atau syahwat kita akan cenderung untuk menyukai makanan-makanan yang enak atau minuman yang enak, tempat tidur yang enak, tempat tinggal yang enak, lingkungan yang enak, lingkungan yang damai, bukan lingkungan yang penuh perselisihan atau peperangan. Kemudian termasuk syahwat juga adalah harta. Fisik kita juga menyukai harta, memiliki banyak harta, atau memiliki pasangan, dan seterusnya. Contoh dari potensi marah adalah ancaman pada misalnya sumber penghasilan, atau ancaman pada sumber makanannya, sumber hartanya. Misalnya juga karena adanya mazhab baru maka ini menjadi ancaman, maka orang-orang marah misalnya karena ada sesuatu yang terancam gitu. Kemudian potensi yang keempat adalah hayal. Misalnya dua sesuatu digabungkan, misalnya gunung dengan emas menjadi gunung emas yang mungkin realitasnya tidak ada, atau misalnya menggabungkan ular dengan sayap burung menjadi sebuah naga, misalnya itu adalah potensi hayalan. Atau misalnya hayal-hayal ini juga berkaitan dengan ilmu, misalnya menggabungkan metode pengajaran dengan materi pengajaran, menggabungkan media pengajaran dengan materi pengajaran, maka akan muncul metode baru atau media baru. Mungkin juga orang-orang berhayal tentang motor listrik, menghayal tentang baterai yang bisa menjalankan dinamo atau motor listrik supaya bergerak. Ini juga adalah hasil dari hayalan manusia. Kemudian potensi yang kelima yang juga penting adalah potensi emosi. Contohnya adalah rasa senang. Misalnya seseorang senang ketika Tuhan memberi dia banyak kenikmatan. Misalnya saja kenikmatan hidup, kenikmatan punya ayah, kenikmatan punya ibu, punya keluarga, punya saudara, punya teman-teman yang baik, kenikmatan punya ilmu yang baik dari agama Islam, atau misalnya kesenangan yang lainnya. Atau kesedihan juga bisa mendorong misalnya untuk dekat dengan Tuhan. Kesedihan merupakan pendorong yang penting. Misalnya saja sedih karena kaum muslimin disia-siakan atau dibunuh, misalnya di Palestina, maka kesedihan ini menjadi pendorong untuk melawan penjajahan. Atau misalnya sedih karena ditinggal oleh kekasih, maka ini juga menjadi pendorong untuk belajar atau menjadi pendorong untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Atau misalnya kekecewaan pada manusia akan mendorong seseorang untuk mendekatkan diri pada Tuhan atau pada orang-orang yang maksum atau para nabi. Kesusahan juga itu merupakan pendorong, misalnya menjadi semangat, menjadi penyemangat seseorang untuk bekerja.
Akal harus mempunyai kedudukan yang paling tinggi atau memimpin dari potensi-potensi lain. Akal harus menguasai syahwat, menguasai khayal, menguasai marah, dan menguasai emosi. Dan tidak boleh misalnya karena syahwatnya lebih tinggi mengalahkan akalnya. Kita akan melihat contoh-contoh ketika syahwat misalnya menguasai akal dan bukan sebaliknya. Seharusnya akal menguasai syahwat dan bukan syahwat yang menguasai akal. Siapakah yang menguasai dalam hidup kita ini? Dan ini adalah sebuah jihad yang besar. Ini adalah sebuah peperangan. Ketika Nabi kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Ketika dihadapkan pada kita makanan yang berkolesterol, mungkin sebagian dari kita tidak bermasalah untuk memakannya, tetapi seseorang yang sudah berumur misalnya harus membatasi diri dari makanan-makanan yang berkolesterol. Oleh karena itu, orang seperti ini akan mendahulukan akalnya dan mengesampingkan makan-makan yang kelihatannya enak. Padahal bukan dia tidak suka, tetapi akalnya mengatakan bahwa makanan itu harus dibatasi. Atau misalnya syahwat untuk mencari harta. Seseorang bisa saja mencari harta dengan baik, tetapi ketika dia dihadapkan pada pilihan antara mencuri dengan berbuat baik, dia harus mengedepankan akalnya dan mengesampingkan syahwatnya, sehingga dia memilih untuk tidak mencuri karena akalnya mengatakan begitu, daripada dia mengedepankan syahwatnya. Kemudian hayal juga mungkin saja harus dikontrol, atau hayal tidak boleh menguasai akal. Misalnya ketika teman kita cemberut atau teman seseorang cemberut, mungkin hayalan kita bisa berpikir macam-macam, tetapi akal kita harus membimbing dan harus secara sederhana bertanya apa yang terjadi, dan bukan hayalan misalnya dikuasai hayalan yang sebenarnya tidak realistis. Atau pasangan kita misalnya cemberut, maka akal kita lah yang harus berpikir dengan jernih dan mempertanyakan, mencari kebenarannya, bukan malah berhayal yang macam-macam. Misalnya berhayal dia bermain dengan orang lain atau melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah hayalan saja. Marah juga ini bisa dikuasai oleh akal dan harus dikuasai oleh akal. Misalnya ketika ada mazhab baru, apakah seorang akan mengedepankan marahnya tanpa misalnya berpikir tentang fenomena itu? Apakah mazhab baru itu merupakan ancaman? Apakah mazhab baru itu memaksa misalnya? Maka akan muncul marah kita untuk melindungi agama yang ada pada diri kita. Atau misalnya seseorang marah karena sumber kehidupannya diancam oleh orang lain, maka akal juga akan mengontrol marah ini sehingga sesuai dengan proporsinya. Kemudian emosi, ini adalah kecerdasan emosi. Ketika ditinggalkan oleh orang-orang dekat, maka akal juga harus mengontrol sehingga seseorang tidak menjadi gila, karena emosi atau hayalnya menguasainya. Sebaliknya, akal lah yang harus menjadi penguasa, sehingga
emosi itu bisa diarahkan untuk tujuan-tujuan yang positif. Misalnya ketika ditinggal orang dekat, maka orang akan mengatakan bahwa Tuhan lebih pemurah, sangat pemurah, dan kita akan diberi ganti yang sangat banyak dari kehilangan yang kita alami. Ini adalah contoh ketika seorang ditawarkan sejumlah makanan. Karena makanan ini berkolesterol, maka orang akan menolaknya, mungkin tidak akan memakannya sama sekali karena dia meyakini akalnya bahwa menghindari makanan seperti itu akan jauh lebih baik daripada dia menuruti kemauan syahwatnya. Kemudian akal juga perlu dilatih, seperti otot-otot misalnya. Ketika seseorang melatih otot-ototnya, maka seseorang bisa menjadi olahragawan. Misalnya saja pemain bola melatih kemampuan dribbling, misalnya membawa bola, atau shooting, menembak bola ke gawang, atau passing, misalnya mengoper bola ke lawan. Ketika kemampuan-kemampuan itu dilatih, maka kemampuan itu akan meningkat. Demikian pula dengan kemampuan akal. Ketika kemampuan akal dilatih, maka kemampuan akal akan meningkat. Maka berdiskusi dengan orang-orang, berbicara dengan orang-orang pandai, mendengarkan orang-orang pandai berbicara adalah melatih kemampuan akal. Membaca tulisan-tulisan yang bagus, itu adalah kemampuan melatih akal, dan harus terus dilatih sepanjang hidup. Misalnya perusakan atau pemeliharaan yang harus dilakukan oleh manusia, tentu saja pemeliharaan harus dilakukan oleh manusia. Misalnya kita membutuhkan pohon dan mencegah polusi, dan ini adalah salah satu tema yang bisa didiskusikan dengan siswa di kelas untuk melatih kemampuan akal. Berbuat baik juga dikatakan oleh akal adalah perbuatan yang sangat baik. Bergotong royong, membersihkan lingkungan tanpa harus diperintah adalah perbuatan baik yang oleh akal ini dikatakan perbuatan baik, dan kita tidak boleh merasa rugi ketika melakukan perbuatan baik. Meskipun lingkungan kita banyak yang jahat atau melakukan kerusakan, kita harus tetap berbuat baik karena kita merasa yakin bahwa Tuhan akan menentukan kebaikan bagi pelaku kebaikan itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.